Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Jun Buping, Bailey Longtian, Sangguan Bingbing, Xiao Qingxuan, keempatnya putus asa. Namun, pada saat ini, sekelompok cahaya keemasan dengan pergelangan tangan tebal turun dari langit, dan langsung menyerang Qing Yang Jiangqiu, mematahkan kaki dan lutut Qing Yang Jiangqiu. Ah, tidak, ucap dari Qing Yang Jiangqiu, yang kehilangan dua kakinya, matanya terkoyak, dan berguling-guling dalam genangan darah. Adegan ini sangat mengejutkan lebih dari 800 murid laki-laki dan perempuan dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Itu juga mengejutkan Yuan Silang, yang sedang menggoda Sangguan Bingbing, dan mengejutkan Jia Kuang, yang sedang memegang pedang di leher Xiao Qingxuan. Hei, kaca, cahaya emas itu yang baru saja menghilang dalam sekejap, muncul lagi, dengan kekosongan retak, dan langsung menghancurkan tangan kanan Jia Kuang yang memegang pedang di leher Xiao Qingxuan. Ah, siapa? Ucap dari Jia Kuang. 5 jari Jia Kuang pecah, dan jari-jari yang patah itu berceceran di tanah dengan darah, dan Jia Kuang mengeluarkan suara ratapan seperti babi. Wosh! Setelah cahaya emas menghancurkan tangan kanan Jia Kuang, dia naik ke langit dan masuk ke pelukan Tan Yun yang menginjak pedang terbang, berubah menjadi singa naga emas seukuran kepalan tangan. Swiss! Semua orang di hutan mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit, dan setelah itu tiba-tiba terdengar suara acuh tak acuh di langit, Meng Yi, Zian, bunuh mereka semua, dan jangan tinggalkan siapapun, ucap dari Tan Yun. Mata ilahi Hongmeng, langkah ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Di tengah-tengah, mata Tan Yun bersinar dengan cahaya merah yang aneh dan tubuhnya melesat ke dalam kehampaan. Ini Tan Yun. Tan Yun ada di sini. Ayo bersama-sama, bunuh dia, ucap dari para murid Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Istana Abadi. Lebih dari 800 murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi menginjak tanah retak, dan tubuh mereka naik ke langit. Dengan sinar pedang, mereka semua bergegas menuju Tan Yun dengan momentum besar. Namun, ketika semua orang menatap mata Tan Yun, mata mereka menjadi lesu sesaat, tiba-tiba, ratusan cahaya pedang yang menebas mereka dan mereka tiba-tiba runtuh dalam kehampaan. Orang-orang yang tampak kusam jatuh ke langit satu demi satu. Boom! Tan Yun yang menukik ke tanah, memimpin pendaratan dengan kedua kakinya dan berhenti di hutan yang hancur. Tan Yun tidak bergerak seperti gunung, dan cincin penyimpanannya sering berkedip, dan 11 pedang terbang dari senjata spiritual terbaik dari kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya berkedip-kedip dan melayang di atas kepala Tan Yun. Bunuh, ucap dari Tan Yun. Tan Yun berteriak keras, menggunakan indera spiritualnya untuk mengendalikan 11 pedang terbang, memenggal kepala lebih dari 800 murid yang jatuh dengan kecepatan tinggi. Segera, di atas kepala Tan Yun, kepala yang terpenggal terbang ke udara, dan tunggul anggota badan tumpah dengan darah, tumpah ke kehampaan, dan jatuh di sekitar Tan Yun. Ini adalah pembantaian, pembunuhan massal. Dari awal sampai akhir, Tan Yun berdiri diam di tanah, menatapnya dengan ekspresi di wajahnya, tidak jauh, Yuan Silang dan Jia Kuang masih sok dan linglung. Niat membunuh membabi buta di hati Tan Yun tidak pernah membayangkan bahwa murid-murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi ini benar-benar ingin menghancurkan Xiao Qingxuan dan Sangguan Bingbing di depan Bailey Longtian dan Jun Buping. Itu hanya menjengkelkan, itu tidak sebagus binatang buas menurut Tan Yun. Bunuh, bunuh, plop-plop. Selama nafas, lebih dari 800 murid dari kesempurnaan besar alam jiwa janin dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi semuanya dibantai oleh 11 pedang terbang. Darah menodai hutan dan mengikis rumput liar. Dua rekan, bawa aku untuk melarikan diri, ucap dari Qing Yang Jiangqiu yang berguling-guling di tanah, memandang Yuan Silang, yang menggigil tidak jauh darinya, dan Jia Kuang yang kehilangan tangan kanannya, dan mengeluarkan raungan histeris. Yuan Silang,
Yang pertama tenang, berteriak, "Kakak Jia, jangan lari, kita akan mengendalikan Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan, dan datang untuk mengancam Tan Yun," ucap dari Yuan Silang. Yuan Silang memimpin dalam mengayunkan pedangnya dan menikam dada Sangguan Bingbing. Pada saat yang sama, Jia Kuang, yang kehilangan tangan kanannya, tiba-tiba mengubah tangan kirinya menjadi cakar dan meraih leher Xiao Qingxuan. Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan, yang dipenuhi memar dan memar, menghindar dengan tergesa-gesa, langit melonjak, dan energi pedang yang ganas dilepaskan, dan Sangguan dan Xiao Qingxuan berhasil lepas dari kuncian musuh. Yuan Silang dan Jia Kuang menggigil ketakutan, jadi mereka harus melepaskan pada Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan, dan ketika Yuan Silang dan Jia Kuang melihat ke atas, Mu Mengyi datang dari atas dan berkata, "Pergilah ke neraka," ucap dari Mu Mengyi. Mu Mengyi, yang mengenakan gaun merah, seperti dewa yang penuh dengan niat membunuh, memegang pedang terbang harta karun atribut kematian kelas atas, dengan sinar pedang yang panjangnya hanya 10 kaki, dan menghantam kepala Yuan Silang seperti kilat. Cahaya pedang, yang tampaknya hanya sepanjang 10 kaki, tampaknya mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Kemanapun ia lewat, ruang itu retak, dan retakan ruang tipis dengan panjang 100 kaki muncul. Pada saat ini, setelah Mu Mengyi menggunakan Alkitab Nirvana, ditambah dengan pedang terbang harta karun kelas atas, pukulan yang dia lepaskan 30% lebih kuat dari pedang yang dia gunakan ketika dia menggunakan harta karun tingkat tinggi di kompetisi 9 divisi. "Serang," ucap dari Yuan Silang. Yuan Silang mengayunkan pedang besar di tangannya, dan bukannya mundur, Mu Mengyi maju. Tiba-tiba, ruang di sekitar tubuhnya seperti riak air, dan cahaya pedang yang menyilaukan dengan panjang 100 meter melesat ke atas langit dan menyerangnya. Pada saat pedang Xizang Jianmang dan pedang Baizhang Daomang bertemu, ada suara keras yang memekakkan telinga, dan pedang Xizang Jianmang menghancurkan pedang Baizhang Daomang seperti kekuatan penghancur. "Boom! Tidak! Maafkan aku," ucap dari Yuan Silang. Yuan Silang, yang mengira dia tidak akan mati, tiba-tiba berhenti, tetapi ketika cahaya pedang 10 kaki hendak menebas kepalanya, Yuan Silang tiba-tiba menghilang. Namun pada saat berikutnya, Yuan Silang merasakan dingin di bagian belakang lehernya, tetapi Mu Mengyi muncul di belakangnya dengan pedang, dan ujung pedang menempel di bagian belakang lehernya. Tangan Mu Meng yang memegang pedang bergetar, ujung pedang menembus setengah inci ke belakang leher Yuan Silang, dan tetesan darah jatuh ke bilahnya. Sebelumnya Mu Mengyi melihat adegan sembrono Yuan Silang dengan Sangguan Bingbing, Mu Mengyi tidak sabar untuk membunuhnya dengan pedang, tetapi Mu Mengyi ingin Sangguan Bingbing yang mengakhiri binatang ini sendiri. Dari tembakan Mu Mengyi, Yuan Silang meskipun kuat, tapi seluruh proses selesai dalam sekejap mata. Boom! Pada saat ini, Sue Zian dengan 5 atribut berbeda muncul di langit. "Pikiran 5 jiwa, 5 elemen menghancurkan bumi," ucap dari Sue Zian. Sue Zian dengan niat membunuh yang melonjak, tiba-tiba mengarahkan pedang mereka ke langit, menyebabkan embusan angin di kehampaan. Sebuah wadah berkekuatan emas yang mempesona, kekuatan kayu, kekuatan air, kekuatan api, dan kekuatan bumi turun dari langit, dengan kekuatan seperti menghancurkan kehampaan, dengan kasar ke arah Jia Kuang yang kehilangan tangan kanannya. Sebelum semburan kekuatan 5 atribut datang, Jia Kuang ketakutan dan berubah menjadi bayangan, dengan putus asa melarikan diri menuju pintu masuk jurang pemakaman dewa. Bang 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 bang, ah! Tanah retak, pohon-pohon pecah, dan debu memenuhi udara. Setiap kekuatan tak terlihat membombardir tanah dan runtuh. Di pasir yang naik, ada teriakan kesakitan, tetapi sosok berdarah jatuh dari pasir yang terbang dan berubah menjadi Jia Kuang yang kehilangan tubuh bagian bawahnya. Aku tidak mau mati," ucap dari Jiang Kuang merengek. Jia Kuang yang hanya bertubuh bagian atas, merinding dengan tangan kiri di lantai. Jia Kuang berhenti. Pikirannya kosong, dia tidak menginginkan apapun, dia hanya ingin hidup. "Bibi ini akan membunuhmu," ucap dari Sue Zian. Ketika kekuatan 5 elemen Sue Zian menyapu kekosongan dengan pedangnya, kekuatan tumpang tindih menjadi satu orang, dan terbang ke depan Jia Kuang dengan pedang, mengangkat pedang terbang,
dan ketika Sue Jian hendak memotong kepalanya, Xiao Qingxuan, yang merasa lega, berkata sambil menangis, "Zian, jangan bunuh dia, aku yang akan membunuh binatang ini," ucap dari Xiao Qingxuan. Xiao Qingxuan memikirkan sekarang, Jia Kuang merobek gaunnya dan mempermalukan kata-katanya, dia menangis, setelah mengenakan pakaian cabul yang terlepas dari bahunya, dia memegang pedang terbang dan menangis sepanjang jalan, dan datang ke Jia Kuang. Dia tenang pada awalnya, tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuat Tan Yun sedikit ketakutan, dan juga melihat arti sebenarnya dari wanita gila. "Kamu orang yang tidak tahu malu dan jorok, aku akan membunuhmu. Ucap dari Xiao Qingxuan. Puci-puci, Xiao Qingxuan tiba-tiba kehilangan kendali, memegang pedang di kedua tangan, menikam dada Jia Kuang tanpa henti. Darah mengalir dari mulut Jia Kuang, tubuhnya menggeliat, dan Jia Kuang perlahan-lahan menjadi tenang, dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sampai Jia Kuang mati total dan tubuhnya ditikam pedang, Xiao Qingxuan masih menusuk dengan pedang. Bai Lilongtian, yang kehilangan lengan kanannya, tiba-tiba memeluk Xiao Qingxuan di lengannya dan berkata, "Qingxuan, jangan menangis, dia sudah mati, dia binatang yang sudah mati," ucap dari Bai Lilongtian. Dentang, suara pedang tidak jauh dari sana. Qingyang Jiangqiu, yang tangan dan kakinya patah oleh singa naga emas, menatap mayat mengerikan Jia Kuang dengan gemetar, wajahnya pucat pasi. Dan pada saat ini, Yuan Silang yang di belakang lehernya ditikam pedang oleh Mu Meng. Tiba-tiba, kelicikan melintas di matanya, dan Yuan Silang berkata dengan panik, "Tan Yun, tolong biarkan dia lepaskan aku. Aku punya rahasia besar untuk memberitahumu," ucap dari Yuan Silang. "Benarkah?" ucap dari Tan Yun. Ketika Tan Yun menjawab, seluruh tubuh Yuan Silang dipenuhi dengan kekuatan ruang, dan dalam sekejap, dengan kecepatan yang luar biasa, Yuan naik ke langit dan muncul 300 meter di kehampaan, segera mengorbankan perahu roh dan ingin melarikan diri. "Mau melarikan diri?" ucap dari Tan Yun mencibir, sosoknya melintas, dan Tan Yun muncul dalam kekosongan 300 kaki, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan 5 jari dengan tembakan darah menembus punggung Yuan Silang, menutupi tulang punggungnya. "Ah! Maafkan aku," ucap dari Yuan Silang, fitur wajah Yuan Silang terpelintir, dan Tan Yun menariknya dan terbang ke tanah. Lalu setelah itu, Tan Yun mengayunkan kaki kanannya, menendang kaki Yuan Silang, melemparkannya ke depan Sangguan Bingbing dengan lambaian tangan kanannya, "Sister Sangguan, aku serahkan padamu," ucap dari Tan Yun. "Terima kasih," ucap dari Sangguan Bingbing bersyukur. Ketika Sangguan Bingbing menjawab, Jun Buping muncul di depan Sangguan Bingbing, matanya galak dan berkata, "Bingbing, membunuhnya akan mengotori tanganmu, biarkan aku saja," ucap dari Jun Buping. Jun Buping membungkuk dan mengangkat Yuan Silang dengan tangan kirinya, sosoknya melintas 10 kaki jauhnya, memegang Qingyang Jiangqiu dengan tangan kanannya, dia berjalan menuju hutan tidak jauh dengan niat membunuh, dan menghilang dari pandangan Tan Yun dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara-suara tragis dari dalam hutan, yang membuat kulit kepala mati rasa dan bergidik. Entah betapa kejamnya Jun Buping membunuh mereka berdua. "Ah! Jun Buping, aku mengutukmu sampai mati." "Tidak, Jun Buping, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku adalah hantu, tidak. Sakit, sakit, ah." Jeritan keras berlangsung selama setengah jam, dan akhirnya berhenti begitu saja. Berarti setelah teriakan mereka berhenti, mereka dua orang itu pasti telah meninggal. Lalu kemudian, Jun Buping, yang berlumuran darah, mengguncang seluruh tubuhnya, mengibaskan residu darah, dan kemudian datang ke Sangguan Bingbing dengan ekperi tersenyum di wajahnya. Pada saat ini, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Bai Lilongtian, dan Xiao Qingxuan saling memandang, berlutut tiba-tiba menghadap Tan Yun, Mu Mengyi dan Sue Zian. "Terima kasih kalian bertiga telah menyelamatkan hidup kita, terima kasih kalian telah menyelamatkan hidup kita," ucap dari 4 orang itu. "Jangan terlalu sopan, kita dari keluarga yang sama, bagaimana saya bisa melihat kematian tanpa menyelamatkan,"
ucap dari Tan Yun melangkah maju dan membantu Bai Lilongtian dan Jun Buping. Kakak Xiao, cepat bangun, ucap dari Mu Mengyi menopang Xiao Qingxuan dengan kedua tangannya. Mu Mengyi dan Xiao Qingxuan memiliki kesan yang baik satu sama lain. Pada awal kompetisi 9 divisi, kedua putri ini memutuskan hasilnya dengan satu pukulan dan satu pedang. Xiao Qingxuan kalah dengan sangat teliti, dan dia sangat berterima kasih kepada Mu Mengyi karena menunjukkan belas kasihan. Bangun, jangan menangis lagi, bajingan yang sembrono itu sudah mati, ucap dari Sue Zian tersenyum sedikit dan membantu Sangguan Bingbing berdiri. Pada saat ini, rasa terima kasih dari keempatnya kepada Tan Yun dan yang lainnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Terutama Bai Lilongtian dan Jun Buping, mereka baru saja mengalami pemisahan hidup dan mati, dan keduanya mendapatkan hati Xiao Qingxuan dan Sangguan Bingbing. Karena mereka akan mati, Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan mengambil langkah berani dan mengatakan yang sebenarnya tentang cinta mereka yang dalam untuk Jun Buping dan Bai Lilongtian. Jangan bergerak, biarkan aku melihat lukamu, ucap dekrit Tan Yun melepaskan indera spiritualnya, menutupi 4 orang yang terluka. Setelah beberapa saat, Tan Yun menghela nafas lega. Untungnya, Sangguan Bingbing, Xiao Qingxuan, dan Jun Buping hanya terlihat tragis, tetapi mereka tidak melukai tulang mereka. Hanya Bai Lilongtian, yang lengannya terpotong, yang terluka parah. Longtian, apa yang harus aku lakukan? Kami tidak memiliki siapapun untuk menangani lenganmu yang patah, ucap dari Xiao Qingxuan mendukung Bai Lilongtian, tertekan. Tidak apa-apa, aku akan menangani lengan kakak Baili yang patah, ucap dari Tan Yun. Saudara muda Tan, apakah kamu benar-benar tahu keterampilan medis, ucap dari Xiao Qingxuan memandang Tan Yun dengan harapan. Jangan khawatir, aku berjanji untuk mengembalikan Bai Lilongtianmu dengan lengkap, ucap dari Tan Yun. Kemudian setelah itu Tan Yun berkata dengan nada sombong, dan kemudian memandang Jun Buping dan Sangguan Bingbing, kalian bersama dengan Mengyi dan Zian, berurusan dengan mayat para dewa. Sekarang, saya akan berbicara dengan kalian, ketika saya telah berhasil menangani lengan yang patah untuk saudara Baili, ucap dari Tan Yin. Oke, Jun Buping dan Sangguan Bingbing segera menanggapi Sue Zian dan Mu Mengyi juga, sambil mengemasi rampasan dan memotongnya dengan pedang mereka, di tanah di beberapa lubang yang dalam, lebih dari 800 mayat dibuang ke dalam lubang. Tan Yun dengan hati-hati mencari sesuatu di hutan. Sesaat kemudian, ketika Jun Buping dan keempatnya mengubur tubuh di tanah, Tan Yun datang ke Bai Lilongtian dengan 2 ramuan merah darah di tangannya. Saudara muda Tan, obat roh apa yang ada di tanganmu? Ucap dari Xiao Qingxuan bertanya dengan bingung. Semua orang memandang Tan Yun dengan bingung. Oh, ini adalah 2 rumput nutrisi tulang yang melelehkan darah berusia 600 tahun, yang memiliki efek ajaib menyatukan tulang dan generasi daging dan darah. Tan Yun menjelaskan kepada orang banyak, meskipun efeknya sedikit lebih buruk, panjangnya 4 bulan, dan pendeknya dalam 3 bulan, lengan Brother Baili yang patah akan dalam kondisi baik, ucap dari Tan Yun. Benarkah? Hebat, ucap dari Xiao Qingxuan tertawa sambil menangis. Tentu saja benar, ucap dari Tan Yun tersenyum dan mempersilakan Bai Lilongtian duduk. Kemudian, Tan Yun memegang lengan Bai Lilongtian yang patah di tangan kanannya dan menempelkan lengannya di lengan yang patah itu. Begitu Tan Yun memikirkannya, 2 rumput bergizi tulang yang melelehkan darah di tangan kirinya naik ke udara, berubah menjadi bubuk merah darah di kehampaan, melayang di udara. Tan Yun melambaikan tangannya, dan bubuk itu mengalir ke lengan Bai Lilongtian yang patah seperti air. Kemudian, Tan Yun meminta Xiao Qingxuan untuk merobek potongan panjang gaunnya yang rusak, membungkus lengan kanan Bai Lilongtian, dan menginstruksikan, kakak Xiao, pegang lengan kanan kakak Baili dulu, dan kita akan melakukannya nanti, dan biarkan Baili berbaring dengan tenang, ucap dari Tan Yun. Iya. Xiao Qingxuan menganggukkan kepalanya. Jika saudara muda Tan tidak keberatan, bisakah saya memanggilmu saudara Xian di masa depan, ucap dari Bai Lilongtian yang tampan dan tak berdarah dipenuhi dengan rasa terima kasih yang mendalam. Tentu saja, ucap dari Tan Yun sambil tersenyum kecil. Dan aku juga, kakak Tan Xian, ucap dari Jun Buping tertawa.
Oke, Tan Yun berkata dengan senyum gagah, ikuti aku dulu dan bicarakan nanti, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memimpin kerumunan ke dalam jurang pemakaman dewa 100 kaki jauhnya, dan menggali 30 kaki persegi di sisi kiri dinding batu, ada rumah gua, dan Tan Yun masuk dengan semua orang. Xiao Qingxuan mendukung Bai Lilongtian untuk berbaring di tanah, meringkuk di sampingnya, memandang Bai Lilongtian yang tertawa tanpa henti, dan berkata dengan genit, semuanya sakit seperti ini, mengapa kamu menyeringai, ucap dari Xiao Qingxuan. Bai Lilongtian mengencangkan tangan kirinya memegang tangan giok Xiao Qingxuan dengan erat, dia berkata dengan gembira, Qingxuan, aku sudah menunggu hari yang kamu janjikan padaku. Aku sudah menunggu terlalu lama, ini benar-benar kebahagiaan, ucap dari Bai Lilongtian. Di samping, Sangguan Bingbing dan Jun Buping menautkan jari mereka dan saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Oh, apakah benar-benar tidak apa-apa bagi kalian berdua untuk menunjukkan cintamu di depan begitu banyak dari kita, ucap dari Sue Zian melengkungkan bibir cerinya. Zian, hanya kamu yang banyak bicara, ucap dari Mu Mengyi melirik Sue Zian di sampingnya. Tan Yun terbatuk ringan, dan berkata dengan wajah datar, Kakak Bailey, bagaimana dengan korban dari murid-muridmu dari garis jiwa kuno, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, senyum Bai Lilongtian membeku, ekspresinya menjadi gelap, dan nada suaranya suara sedih. Saudara Tan Xian, semua token identitas murid dari garis keturunan jiwa kuno saya ada bersama saya, dan sekarang kecuali saya, Saudara Junior Jun, Qingxuan, dan Bingbing, 106 orang lainnya sudah mati. Ini ulah para murid Sekte Abadi-Abadi, Istana Jiwa Abadi. Kelompok iblis ini tidak akan pernah berhenti sampai mereka membunuh semua murid Huang Fu Shengzong kita. Di antara kita garis keturunan alkemia Anda memiliki kematian paling sedikit dan murid divisi paling banyak mati adalah dari divisi 5 jiwa. Sepertinya mereka disergap dalam perjalanan menuju jurang pemakaman para dewa. Singkatnya, sekte kita banyak yang mati, dan aku khawatir 1000 orang telah mati, ucap dari Bai Lilongtian. Pada saat ini, Sue Zian mendengar bahwa visi 5 jiwa yang telah mati dengan mengerikan, Sue Zian mengerutkan bibirnya, air mata mengalir di matanya. Pada saat ini, napas yang tertekan memenuhi gua besar itu. Saudara Tan Xian, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu akan memasuki jurang pemakaman dewa untuk menemukan harta karun, ucap dari Bai Lilongtian bertanya. Tan Yun menggelengkan kepalanya, dengan niat membunuh yang dingin di matanya yang berbintang, dan berkata dengan dingin, perburuan harta karun adalah untuk ditemukan, tetapi tidak sekarang. Jika saya tidak menghancurkan musuh, saya tidak khawatir tentang perburuan harta karun, itu saja, ucap dari Tan Yun sambil memandang Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing dan Jun Buping. Dan selanjutnya, Tan Yun berkata lagi, Zian, Mengyi dan saya akan menyergap di pintu masuk, menunggu musuh datang ke pintu. Jika kalian terluka, kalian dapat beristirahat di sini. San juga, jika kalian pergi jurang, itu sering ada monster dan binatang buas, kalian harus lebih berhati-hati, jika kalian menghadapi bahaya, hubungi kami, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun berjalan keluar dari gua bersama Mu Mengyi dan Sue Zian. Adapun rampasan, Mu Mengyi mengambil semuanya di sakunya. Tentu saja, Mu Mengyi memberi Bai Lilongtian senjata dari murid jiwa kuno yang sudah mati. Saudara Tan Xian, tunggu, jika ingin membunuh musuh, hitung aku, dan aku juga pergi. Aku ingin membalaskan dendam saudara-saudari yang mati dalam jiwa kunoku, ucap dari Jun Buping berkata dengan mata tegas. Dan setelah itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata tanpa ragu, Anda dapat bekerja sama dengan kami, tetapi Anda harus mengikuti instruksi saya dalam semua tindakan, jika tidak, jangan ikuti kami, ucap dari Tan Yun. Saudara Tan Xian, Anda menyelamatkan hidup kami, tentu saja kami mendengarkan kamu, ucap dari Jun Buping segera. Lalu ada 3 hal yang tidak bisa saya selamatkan di sini. Anda dapat mendengarnya dengan jelas. Tan Yun menyipitkan matanya dan berkata dengan tegas. Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya,
Pertama, kehidupan para murid dari 5 jiwa dan tidak akan diselamatkan. Kehidupan para murid dari divisi jiwa suci tidak akan diselamatkan. Nyawa para murid garis jiwa binatang tidak akan diselamatkan, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengar bahwa ketiganya tidak diselamatkan, Sangguan Bingbing segera menyatakan, "Oke, aku berjanji," ucap dari Jun Buping mengangguk setuju dan kemudian berkata, "Saudara Tan Xian, divisi jiwa suci dan divisi jiwa binatang, divisi 5 jiwa, semua ingin membunuhmu. Kamu adalah penyelamat kami. Tak perlu dikatakan, kami pasti tidak akan menyelamatkan murid dari darah ketiga divisi itu," ucap dari Jun Buping M. "Iya, saudara junior Jun benar," ucap dari Baili Longtian. Pada saat ini, Baili Longtian, yang terbaring di tanah, menatap Tan Yun dengan tulus, "Saudara Tan Xian, meskipun kami terpisah, kami adalah orang asing karena pertempuran dalam kompetisi 9 divisi. Hari ini, jika itu bukan karenamu dan Suster Junior Sue, kami telah dipermalukan dan mati." Dalam hati Baili Longtianku, aku tidak peduli dengan perselisihan 9 divisi, selama itu tidak melanggar moralitas, apa yang akan terjadi. Saudara Tan Xian, aku akan memberi kesenangan di masa depan, ucap dari Baili Longtian. Pada saat ini, Xiao Qingxuan, yang menjaga Baili Longtian, menunjuk kepalanya, "Arti Longtian adalah milikku." Tan Yun melihat kembali ke mereka berempat, dan berkata dengan keras, "Oke, mulai hari ini, kalian berempat, aku sudah membuat janji dengan kalian," ucap dari Tan Yun, lalu kemudian Tan Yun memandang Jun Buping dan Sangguan Bingbing dan berkata, "Belum terlambat, kita akan mulai bertindak," ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun, Mu Mengyi, Sue Zian, Sangguan Bingbing, dan Jun Buping setelah melangkah keluar dari gua, mereka muncul di pintu masuk pemakaman para dewa. Pintu masuk ke pemakaman para dewa selebar 20 mil, dan terletak di antara puncak gunung kuno yang menjulang ke awan. Pintu masuk dipenuhi dengan kabut hitam, menghalangi kesadaran spiritual, dan angin menderu, seolah-olah ada semacam keberadaan menakutkan yang terbengkalai di dalam. 5 orang termasuk Tan Yun berada dalam kabut hitam pada jarak 10 meter dari pintu masuk, dan jarak pandang hanya beberapa mil. Tan Yun terdiam beberapa saat, matanya berkedip-kedip cerah, dia mengeluarkan pedang terbang, memotong parit yang dalam di tanah, dan melompat lebih dulu, hanya menyisakan kepalanya di luar. "Kami akan menyergap di sini," ucap dari Tan Yun En. "Oke," keempatnya menjawab dan memasuki parit yang dalam bersama-sama. Tan Yun memilih lokasi penyergapan yang sangat baik. Tempat ini hanya berjarak 10 kaki dari jurang, dan garis pandang dapat melihat pemandangan di luar jurang melalui kabut hitam setinggi 10 kaki. Sama seperti orang yang melihat malam yang gelap di bawah cahaya, mereka tidak dapat melihat pemandangan di malam yang gelap. Sebaliknya, ketika mereka berada di malam yang gelap, mereka dapat melihat semuanya di bawah cahaya. Saudara Tan Xian, Anda bertanggung jawab untuk pengintaian musuh di luar jurang. Bingbing dan saya memperhatikan jurang di belakang untuk mencegah monster menyerang, ucap dari Jun Buping. "Tidak apa-apa, kita serahkan pada orang besar untuk menjaganya," ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, singa naga emas seperti anak kucing muncul dari lengan Tan Yun, melompat ke tepi selokan, menjulurkan kepala kecilnya, dan menatap kabut hitam yang mengepul ke jurang. Pada saat yang sama, di sisi barat pintu masuk pemakaman para dewa, di sebuah lembah yang tenang berjarak 150.000 mil. Li Miaoxin, salah satu dari 3 wanita cantik dari Sekte Abadi-Abadi, bergegas ke Gua Ruyanchen. Segera, wajahnya memerah, dan dia melihat bahwa Ruyanchen berada di sofa batu bersama Pan Hanxing dan Guo Biyun, keduanya keindahan mengubah awan dan hujan. "Hei, Miaoxin, kamu di sini tepat pada waktunya, buka pakaianmu dan naiklah," ucap dari Ruyanchen memandang sosok bangga Li Miaoxin dan berkata dengan tatapan cemberut. "Tuan muda, sesuatu telah terjadi. Token identitas King Yang Jiangqiu dan 425 murid Sekte Abadi-Abadi kami baru saja rusak," ucap dari Li Miaoxin. Token identitas 2000 murid percobaan Sekte Abadi-Abadi, Ruyanchen membiarkan Li Miaoxin yang bertanggung jawab.
Apa katamu? Ucap dari Ru Yanchen kehilangan libidonya untuk sesaat, menatap mata penuh hati Li Miao, dia berangsur-angsur menjadi serius. Ru Yanchen segera berpakaian, mengerutkan kening ke arah rumah Gua Nangong Yukin di ujung lembah. Li Miaoxin dan Pan Hanxing dan Guo Biyun, yang dengan cepat berpakaian, juga melangkah keluar dari gua dan mengikuti dari dekat. Ru Yanchen langsung pergi keluar Gua Nangong Yukin, menatap Zhao Xiguang, Liu Danwen, Cao Xiong, dan Jiang Rou yang menjaga di luar gua, dan berkata dengan ekspresi suram, "Kalian berempat, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan," ucap dari Ru Yanchen. "Tuan Ruyan, kami juga mencari gadis suci. Dia meninggalkan lembah 3 hari yang lalu dan belum kembali. Kami semua cemas," ucap Jiang Rou berkata dengan ekspresi cemas, dan kemudian berkata kembali dengan cemas. "Tuan Muda Ruyan, saya baru saja akan menemukan Anda, tetapi baru saja lebih dari 400 murid Istana Jiwa Abadi saya disergap di jurang pemakaman dewa, semuanya mati," ucap dari Jiang Rou. Mendengar ini, Ru Yanchen menarik napas dalam-dalam, "Para murid Sekte Abadi-Abadiku juga semuanya mati, murid Sekte Istana Jiwa Abadi juga mati, jadi mari kita tunggu orang sucimu kembali dan minta dia untuk menemukanku," ucap dari Ru Yanchen. Setelah meninggalkan kalimat, Ru Yanchen mengambil ketiga putrinya, dan kembali ke gua. Li Miaoxin mengerutkan kening, "Tuan Muda, kakak senior Qing Yang adalah jenius nomor 1 di Sekte Abadi-Abadi kami, dan di antara para murid Istana Jiwa Abadi, selain Nangong Yukin, Yuan Silang dan Jia Kuang adalah yang terkuat. Ketiganya mereka memimpin orang untuk duduk di pintu masuk pemakaman para dewa, bagaimana mereka bisa terbunuh? Selain itu, tampaknya lebih dari 800 dari mereka mati hanya dalam waktu singkat. Saya pikir itu yang melakukannya bukan para murid Sekte Huangfu," ucap dari Li Miaoxin. Mendengar ini, Ru Yanchen mengerutkan kening dan tidak menjawab, tetapi memandang Pan Hanxing dan Guo Biyun, "Bagaimana menurut kalian?" ucap dari Ru Yanchen. Alasan mengapa Ru Yanchen menanyakan pendapat ketiga wanita itu adalah karena, meskipun ketiganya wanita ada ombak di depannya, tetapi di balik ombak, Bingsui cerdas dan banyak akal. Tentu saja, Ru Yanchen bukan sekantong anggur dan nasi, dan dia juga sangat cerdas. Pan Hanxing berkata dengan jujur, "Tuan Muda, saya telah memikirkannya, tetapi saya benar-benar tidak dapat memikirkan Huangfu Shengzong, yang dapat membunuh Qing Yang Jiangqiu. Juga, lebih dari 800 orang tewas dalam sekejap, dan tidak ada yang selamat. Saya pikir itu adalah monster kuat yang muncul di jurang dewa pemakaman, menyebabkan mereka mati," ucap dari Pan Hanxing. Pada saat ini, Guo Biyun mengangguk setuju, "Saya setuju dengan pernyataan dari sudut pandang Hanxing. Tuan Muda, saya ingin pergi ke jurang pemakaman dewa untuk mencari tahu. Pada saat itu, saya akan membuat rencana," ucap dari Guo Biyun. Ru Yanchen melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko, jadi ayo pergi, Anda memerintahkan orang untuk melakukan perjalanan melalui jutaan mil. Perhatikan, temukan Cui Fan sesegera mungkin. Petik 2. Biarkan mereka membawa orang ke jurang dewa pemakaman, dan selidiki penyebab kematian Qing Yang Jiangqiu dan yang lainnya. Jika penyebab kematian ditemukan, biarkan dia mengirim seseorang untuk melaporkan, dan dia akan memimpin orang untuk menjaga pintu masuk jurang dewa pemakaman. Adapun Tuan Muda ini yang akan mewarisi posisi Master Sekte. Di masa depan, saya tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Tentu saja, kalian adalah wanita saya, dan saya tidak ingin kalian menjadi tidak terduga," ucap dari Ru Yanchen. Mendengar ini, Guo Biyun melangkah maju dan mencium Ru Yanchen, dan berkata, "Budak ini patuh cinta, saya akan meneruskan pesanan Anda," ucap dari Guo Biyun, dan kemudian meninggalkan gua dan menginstruksikan 50 murid Sekte Abadi-Abadi yang tersebar di lembah untuk menemukan peringkat sekte dalam Sekte Abadi-Abadi di area percobaan melalui 1 juta transmisi suara, dan memanggil orang kuat keempat, Cui Fan. 7 hari kemudian, di rawa 3 juta mil jauhnya dari jurang pemakaman para dewa, ada lebih dari 200 mayat, perlahan tenggelam, darah menodai rawa-rawa,
yang sangat mempesona. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.